Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan tim dari Participatory Mapping of Mangrove Ecosystem in Coastal Area di area RW ini. Bapak Ibu sekalian, wilayah pesisir kita menghadapi berbagai tantangan seperti banjir, rob, erosi, dan penurunan tanah. Salah satu solusi yang dapat kita lakukan bersama adalah mengelola ekosistem mangrove secara tepat melalui pemetaan yang telah disebarkan. Pemetaan ini bukan hanya untuk mencatat kondisi lingkungan, tetapi juga sebagai alat bagi kita untuk membuat rencana pengelolaan yang lebih baik dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan pemetaan ini, kita mengetahui area mana yang masih memiliki mangrove sehat, area mana yang masih memerlukan rehabilitasi, dan bagaimana mengintegrasikan pengelolaan mangrove dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah langkah bagaimana kita untuk menjaga lingkungan sambil mengingatkan ketahanan terhadap bencana fisik maupun sosial yang ada di sekitar kita. Kami tidak bisa melakukannya sendiri. Justru yang paling tahu kondisi lingkungan di sini adalah Bapak dan Ibu sekalian. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk hasil pemetaan agar menjadi benar-benar mencerminkan keadaan di lapangan. Proses ini semua mendapat berharga bagi kami semua. Kami ingin mendengar pengalaman, tantangan, dan harapan dari masing-masing kelompok masyarakat yang hidup di pesisir ini. Kita melakukan pemetaan dengan tiga tahap utama. Pertama, kita akan menggambar dan mendiskusikan peta kondisi lingkungan di atas kertas. Ini memungkinkan semua orang tanpa harus ahli dalam teknologi untuk berkontribusi. Yang kedua, itu adalah kita terjun ke lapangan langsung dalam melihat kondisi untuk memetakan mangrove yang perlu direhabilitasi. Yang ketiga atau terakhir itu hasilnya akan kita digitalisasi menggunakan perangkat lunak seperti ARKIS, sehingga bisa digunakan dalam perencanaan yang lebih luas. Lo jangan khawatir jika merasa belum terbiasa membaca peta dan cara melakukan penyuntikan mangrove. Mahasiswa di sini akan membimbing setiap langkah dan nanti akan kita latih bersama-sama. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah kita benar-benar bisa membuat peta yang akurat? Jawabannya tentu bisa. Dengan bekerja sama, kita bisa memastikan data yang dikumpulkan benar dan bermanfaat bagi kita semua. Hasil dari pemetaan ini tidak hanya untuk penelitian, tapi juga untuk kepentingan masyarakat sendiri. Kita bisa menggunakan peta ini untuk meminta dukungan kepada pemerintah atau lembaga lain dalam upaya rehabilitasi dan pelindungan mangrove di sekitar kita. Setelah pemetaan ini selesai, kita akan membahas bagaimana cara terbaik untuk menggunakan informasi ini. Apakah kita ingin menggunakannya untuk kebijakan tertentu, ataukah ingin membentuk kelompok mengolah mangrove berbasis masyarakat. Ini menjadi keputusan kita bersama. Kami berharap melalui pemetaan ini, kita tidak hanya mendapatkan data, tetapi juga memperluas kesadaran dan semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan kita. Sekian pembukaan dari saya sebagai dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, saya izin masuk. Sebelum memperkenalkan, saya Faiz dan di sini merupakan seorang mahasiswa yang merupakan salah satu anggota tim dari proyek kita yang akan dipaparkan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya hormati ada dari Bapak Ibu Dinas Lingkungan Hidup dan juga Bapak Ibu Masyarakat Kota Semarang dan juga ada Bapak Ibu Ketua RT dan juga RW. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini. Jadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rama selaku dosen saya, jadi kami memang sedang mengusulkan suatu proyek dengan basis pemetaan partisipatif yang mana proyek ini diharapkan akan mendukung ekosistem mangrove di pesisir Kota Semarang. Nah, seperti yang kita ketahui, kawasan ini memang menghadapi beberapa permasalahan, Bapak dan Ibu. Di antaranya kerusakan ekosistem mangrove, bencana pesisir seperti erosi pantai, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mangrove. Nah, pemetaan ini diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan dan konservasi ekosistem mangrove dengan melibatkan berbagai pihak, terutama masyarakat setempat. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, metode yang kami usulkan itu adalah berupa pemetaan partisipatif, di mana yang maksudnya itu adalah kita di sini akan memetakan ekosistem mangrove dengan melibatkan banyak stakeholder, termasuk warga di Kota Semarang. Nah, dalam prosesnya juga itu kita akan menggunakan teknologi GIS atau Geographic Information System dan juga drone sehingga kita dapat memperoleh data spasial. Serta kita juga akan melakukan wawancara dan diskusi kelompok terarah atau FGD dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi tambahan terkait dengan perubahan ekosistem mangrove dan dari perspektif lokal. Yang mana hasilnya nanti akan dapat berupa peta ekosistem mangrove yang juga dapat menjadi dasar kebijakan rehabilitasi dan mitigasi bencana pesisir.
Nah, karena di sini kita juga akan mendorong aspek kebijakan rehabilitasi, itu makanya di sini kita juga menghadirkan Bapak dan Ibu perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kami di sini berencana juga akan melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi warga setempat, karena memang dalam pemetaan ini membutuhkan beberapa basic ilmu pengetahuan yang perlu diketahui sehingga bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk pelatihan ini sendiri juga akan dilakukan oleh tim dari pemetaan partisipatif ini, termasuk dari mahasiswa dan juga dosen. Dan juga ketua RT dan RW juga dilibatkan untuk memastikan keterlibatan aktif warga. Nah, kami juga siap di sini untuk membimbing masyarakat dalam membaca peta dan melakukan penelitian mangrove di lapangan, yang mana prosesnya ini akan dilakukan dalam 3 tahap utama. Pertama, kami akan menggambar dan mendiskusikan peta kondisi lingkungan di atas kertas bersama dengan masyarakat. Lalu yang kedua, kita juga akan melakukan survei lapangan langsung untuk memverifikasi kondisi mangrove dan mendokumentasikan area yang perlu direhabilitasi. Dan yang ketiga, hasilnya itu akan kami digitasi menggunakan perangkat lunak seperti ArcGIS. Nah, untuk tahap ketiga ini tentunya tidak akan dilakukan oleh masyarakat, tapi akan dilakukan oleh tim ahli. Uh, untuk Bapak dan Ibu, jangan tidak perlu merasa khawatir jika belum terbiasa dengan pemetaan, karena kami di sini akan membimbing setiap langkahnya. Peta yang dihasilkan nantinya juga tidak hanya untuk kepentingan penelitian, tapi juga bisa digunakan oleh masyarakat ataupun stakeholder setempat, termasuk pemerintah dan lembaga lain dalam upaya rehabilitasi dan pelindungan mangrove. Kami sangat berharap melalui pemetaan ini kita tidak hanya mendapatkan data, tetapi juga memperkuat kesadaran dan juga semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan kita. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya, terlebih kurang dimaafkan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk turut hadir di pertemuan ini. Perkenalkan, saya Rehanat Wiljana, selaku perwakilan dari tim Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi tentang bagaimana kita bisa melindungi pesisir dari ancaman seperti banjir rob, erosi pantai, dan penurunan tanah. Salah satu langkah penting yang bisa kita lakukan bersama adalah mengelola ekosistem mangrove dengan lebih baik. Seperti yang sudah kita tahu bahwa banyak kawasan mangrove di wilayah ini yang mengalami kerusakan akibat alih fungsi lahan, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya pesisir. Akibatnya, daerah pesisir semakin rentan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, kita perlu mencari solusi yang tepat agar lingkungan tersebut tetap terjaga dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan. Nah, adapun salah satu pendekatan yang kami ingin perkenalkan hari ini yaitu pemetaan partisipatif. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi ekosistem laut di sekitar kita. Dari situ, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk menjaga sekaligus manfaatkannya dengan bijak. Tentu akan ada tantangan yang perlu kita hadapi, seperti masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya mangrove serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pesisir seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena itu, melalui program ini kami ingin memastikan bahwa semua pihak, baik warga, RT, RW, maupun instansi terkait bisa bekerja sama dengan kami dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan kami hasil pemetaan ini nantinya bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi juga membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga lingkungan pesisir, serta digunakan untuk mengusulkan kebijakan, mendorong program rehabilitasi, atau bahkan membentuk kelompok pengelola mangrove berbasis komunitas dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kami ingin mendengar langsung nih dari Bapak dan Ibu sekalian, apa saja kendala yang selama ini dirasakan dalam menjaga mangrove di wilayah ini, dan bagaimana menurut Bapak Ibu masyarakat bisa lebih berperan aktif dalam melindungi pesisir kita. Mungkin boleh berbagi pendapat dan pengalaman dari Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelumnya terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Saya Mendira Rahmanisa sebagai perwakilan RW di wilayah ini sangat menyambut baik adanya program pemetaan partisipatif ini. Kami juga menyadari bahwa kerusakan ekosistem mangrove di daerah kami ini memang sudah cukup memprihatinkan dan berdampak langsung kepada warga. Gitu. Jadi kami siap mendukung pelaksanaan pemetaan partisipatif ini dengan mengajak warga yang turut serta aktif dalam kegiatan ini. Selain itu juga kami akan membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan mengelola ekosistem mangrove agar kesadaran lingkungan itu semakin meningkat. Kami berharap melalui program ini
masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam proses pemetaan, tapi juga bisa dilibatkan dalam tindak lanjutnya seperti program rehabilitasi atau pembentukan kelompok pengelola mangrove berbasis komunitas. Dan tentunya kami dari RW juga siap ikut terlibat dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan ini agar kebijakan yang dirumuskan ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Eh, dan sebagai tambahan juga, memang beberapa kendala yang sering kami hadapi ini antaranya adalah kurangnya pemahaman warga tentang pentingnya ekosistem mangrove, serta keterbatasan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelestarian. Dan semoga melalui kerjasama ini kita bisa mencari solusi bersama untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi kalau dari kami siap berkoordinasi lebih lanjut untuk menyukseskan program ini. Dan mungkin dari perwakilan warga sendiri ada yang ingin disampaikan. Baik, saya ingin melanjutkan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aiza Zahra. Di sini sebagai perwakilan warga, yang mana kami benar-benar merasakan dampak dari berkurangnya mangrove itu sendiri. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi masalah di warga kami, seperti banjirop yang semakin sering terjadi, dan lahan di sekitar rumah kami juga mulai tergerus. Selain itu, untuk sebagian warga yang memang berprofesi sebagai nelayan, juga mengeluh karena hasil tangkapannya berkurang. Lalu juga banyak warga di sini yang masih belum sadar bahwa mangrove sangat penting untuk melindungi lingkungan. Kami juga masih banyak yang belum tahu bagaimana cara merawatnya dan juga mengapa mangrove itu perlu dilestarikan. Dan juga kami masih belum mengerti apa untungnya untuk kami sebagai masyarakat yang tinggal di sini. Lalu jika ada pelatihan atau dukungan untuk kegiatan pengelolaan mangrove ini, kami sangat bersedia untuk ikut serta. Kami juga berharap bisa dilebatkan lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Apalagi terdapat beberapa metode yang digunakan dalam proyek ini yang terdengar memang asing untuk kami. Lalu dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait, saya yakin upaya pelatihan mangrove ini bisa berjalan dengan efektif. Semoga masukan kami selaku warga yang terdampak langsung dalam kasus ini dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan bersama melalui proyek ini. Terima kasih. Baik, mungkin dari Bapak Ibu warga atau dari perwakilan Ketua RW, apakah sebelumnya ada yang ingin dipertanyakan terlebih dahulu terkait bagaimana perjalanan program ini? Apakah tadi sudah jelas penjelasan ini? Mungkin kalau saya sendiri dari perwakilan warga, sudah cukup jelas, namun memang ada beberapa metode yang digunakan seperti tadi saya lihat untuk pemetaan, mungkin beberapa masyarakat dari warga kami gitu ya, belum semuanya mengenal bagaimana caranya membaca peta atau bagaimana caranya kita menggunakan metode-metode yang memang Bapak atau Ibu ingin lakukan gitu. Mungkin saya ingin memberi lebih ke saran untuk lebih memberitahu atau mengajari kami dari dasarnya bagaimana membaca peta begitu. Baik Ibu Azra, terkait keluhan tersebut, memang dari kami tim pelaksana ini, terutama untuk para mahasiswa itu memang sudah disediakan timnya sendiri untuk melakukan sosialisasi dan juga pelatihan kepada warga sebelum nantinya akan melakukan survei lapangan dan juga pemetaan partisipatif ini. Jadi untuk hal itu tenang saja, jadi memang sudah disiapkan sumber daya manusianya untuk melatih para warga. Sehingga nanti insya Allah para warga juga bisa siap untuk melakukan program ini untuk mendukung kami dalam menyelesaikan proyek ini. Begitu, Ibu Azra. Baik, terima kasih Pak. Oke, mungkin karena memang dari Bapak, uh, Ibu RT dan juga dari warga juga sudah mendukung program ini, sudah memberikan dukungannya atas program ini. Jadi mungkin setelah ini kita akan mulai melakukan proses administratif sampai pada akhirnya nanti kita akan melakukan pelatihan dan juga nanti akan diinfokan juga melalui RT RW kapan nantinya kita akan memulai kegiatan proyek ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Apakah dari Bapak dosen dan juga dari DLH ada tanggapan lain sebelum kita menutup meeting kita pada hari ini?
Baik, kalau dari saya selaku dosen tidak ada tambahan apapun. Saya hanya berharap kalau kita dapat bekerja sama lebih lanjut hingga ke depannya. Terima kasih. Oke, sepertinya untuk pertemuan kita pada hari ini bisa dicukupkan pada hari ini. Pada saat ini, untuk selanjutnya, info terkait dengan kapan akan dilakukan pelatihan dan juga kapan akan dilaksanakan proyek ini, nanti akan kita infokan melalui Ibu Mundi selaku Ketua RT. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.